Saya mulai untuk webinar kali ini. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah sekarang sudah masuk minggu keempat untuk sesi webinar teknik sipil. Jadi, di minggu keempat ini saya memang mengambil tema terkait dengan teknologi yang berkaitan dengan konstruksi. Jadi, ini ada UAV, teknologi UAV untuk digunakan di penerapannya di pemetaan di teknik sipil. Terus nanti untuk hari-hari berikutnya itu nanti akan ada BIM gitu. Nah, mungkin beberapa teman yang masih belum familiar apa itu teknologi UAV nanti bisa dijelaskan lebih lengkap dengan Pak Indra Saputra gitu. Siap. Jadi beliau saat ini memang aktif sebagai dosen Politeknik Negeri Bengkalis, tapi beliau memang spesialis untuk penggunaan teknologi UAV ini gitu. Jadi mungkin itu pembuka saya. Untuk selanjutnya, monggo Pak Indra untuk memulai sesi webinar kali ini. Oke, Mas Budi, izin Mas Budi. Ya, siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. siang semuanya atau selamat sore untuk wilayah timur ya. Nah, pada hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Budi yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi ilmu ya. Jadi bukan menggurui tapi berbagi ilmu atau sharing terkait dengan teknologi UAV atau Unmanned Aerial Vehicle atau pesawat tanpa awak kalau bahasa Indonesianya. Atau orang lebih awam menyebutnya drone. Jadi sebenarnya drone atau UAV itu kalau dari beberapa bahasa di Wikipedia itu sama saja, drone atau UAV. Intinya pesawat tanpa awak. Itu tadi terkait dengan UAV. Terus terutama juga kepada teman-teman di sini ya, pada mungkin ada bapak-bapak atau ibu-ibu dosen atau mahasiswa-mahasiswi yang masih kuliah. Jadi terkait dengan teknologi UAV ini emang di Indonesia sih baru ya. Baru-baru, tapi kalau di luar tuh udah familiar. Jadi semuanya mereka menggunakan teknologi UAV pada umumnya. Baiklah Mas Budi, mungkin ini presentasi saya desain sedemikian rupa, jangan ngantuk ya. Jadi jangan ngantuk. Jadi presentasi ini saya saya share itu berdasarkan hasil dari penelitian dan hasil dari kegiatan-kegiatan di lapangan. Jadi saya usahakan tidak banyak teori, terus banyak pemodelannya, gambarnya. Semoga mahasiswa atau bapak-bapak, ibu-ibu semuanya tidak ngantuk ya. Karena kalau saya dulu jadi mahasiswa juga kalau banyak-banyak teori ngantuk juga ya. Oke, kita mulai sesi awalnya. Saya berdomisili di Bengkalis ya, di Provinsi Riau. Tepatnya di Kabupaten Bengkalis. Saya sehari-hari sebagai dosen di Teknik Sipil di Politeknik Negeri Bengkalis. Selain mengajar, saya juga aktif di bidang penelitian riset terkait UAV ini. Juga sebagai tenaga ahli di Dinas Pekerjaan Umum maupun Dinas Lingkungan Hidup. Terus yang kedua, UAV ini saya geluti ini sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu ya. Jadi baru juga sih. Karena tuntutan zaman. Jadi harus menguasai semua terkait dengan teknologi terbaru. Oke. Di sini ini udah tadi perkenalan ya. Oke, ini adalah daftar isi atau agenda yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu adalah mengenai revolusi industri 4.0, jenis-jenis drone atau UAV, workflow UAV, keuntungan pengukuran UAV, citra satelit. Mohon maaf Pak Indra, ini Pak Indra pointer Pak daripada nanti. Oh iya. Sorry. Dulu. Ini ya. Nanti kena komplain nanti Pak. Iya. Pakai ini aja. Laser dot aja Mas ya. Di enable kan Pak? Ya udah.
Udah kelihatan, Mas? Oke, siap. Sudah, Pak. Oke. Oke, terima kasih, Mas Budi. Ukurannya sekalian, Ya. Pak. Mungkin brush size-nya, Pak. Ukurannya. Brush size. Font size 14 ya? Iya, di atasnya brush size-nya, Pak. Biar nanti nggak terlalu besar, Pak. Oke, Mas. Oke, siap nanti. Oke. Wah, lanjut, Pak. Oke, saya lanjutkan. Jadi terkait dengan ini daftar isinya, yang pertama revolusi industri 4.0, jenis-jenis drone atau UAV, workflow UAV atau metode kerjanya seperti apa, ini keuntungan pengukuran UAV, terus citra satelit ya. Jadi kalau kita mengambil gambar itu, mengambil citra itu ada dari metode fotogrametri atau dari citra satelit dan dari UAV. Yang kedua pengukuran konvensional versus UAV. Ini apa kelebihannya? Nah, terkait penggunaan UAV itu bisa digunakan pada perencanaan tata kota, bisa untuk kajian lingkungan ya, untuk dokumen-dokumen UKL, UPL, terus untuk pengukuran volume stockpile, untuk pemantauan lalu lintas, inspeksi jembatan, pembuatan kontur, ya, cut and fill. Terus bisa juga melakukan pendeteksian garis pantai atau shoreline detection, terus perencanaan irigasi, DAS, dan pemodelan 3D, dan sebagainya. Dan masih banyak lagi kegunaan-kegunaan lainnya. Nah, ini mengapa, jadi dari zaman industri 1.0 sampai dengan industri 4.0, jadi kita ketahui bahwa revolusi industri 4.0 ini merupakan fenomena yang mana itu mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi ya. Kalau industri 3.0 dulunya itu lebih fokus ke teknologi komputer ya. Kalau industri 4.0 ini udah integrasi antara IoT ya atau UAV dan sebagainya. Nah, jadi di industri 4.0 ini dalam terkaitannya dengan UAV itu mengenai pengambilan data. Jadi pengambilan data itu tanpa kita menyentuh objek ya, yang langsung terhubung dengan koneksi internet. Kalau ini terhubungnya dengan langsung satelit. Nah, jadi sebagai mahasiswa ini, saya selalu memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk mengupdate ilmunya. Nah, terkait dengan teknik sipil, teknologi UAV ini sangat membantu sekali dalam melakukan penyelesaian pekerjaan, khususnya di bidang jalan, jembatan, gedung bahkan bisa juga. Terus ini teknologi UAV, apa itu UAV ya? Tadi sudah saya singgung juga mengenai UAV. UAV adalah sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh ya. Jadi dengan kendali jarak jauh oleh pilot atau mampu mengendalikan dirinya sendiri menggunakan hukum aerodinamika untuk mengangkat dirinya. Bisa juga digunakan kembali dan mampu membawa muatan baik senjata maupun muatan lainnya. Ini UAV dalam skala besar ya, untuk militer. Terkait dengan UAV yang saya jelaskan ini skalanya, ukurannya kecil ya. Jadi lebar sayap itu sekitar 2 meter sampai 3 meter. Kalau panjangnya itu sekitar 1,5 meter sampai 2 meter. Jadi terkait dengan definisi UAV ini, di mana pesawat UAV ini dia terbang tanpa menggunakan remote. Jadi di pesawat ini dia memiliki otak ya, yang dinamakan dengan PICSOC atau flight control ya. Jadi kalau di PC kan kita punya prosesor. Jadi kalau di UAV ini dia punya prosesor juga, namanya PICSOC. Nah, nanti kita desain jalur terbangnya itu pada saat sebelum terbang. Nanti kita transfer jalur terbangnya ke PICSOC-nya atau flight control-nya. Jadi nanti dia terkontrol tanpa menggunakan remote. Jadi dia berjalan terbang berdasarkan jalur terbang yang kita buat di lapangan. Jadi ini yang saya tampilkan ini adalah UAV yang kita buat sendiri ya. Ini namanya UAV fixed wing ya. Ini kemarin ada pesanan dari Bapeda. Ini namanya UAV VTOL.
VTOL itu vertical take off landing. Jadi terbangnya kayak drone. Jadi take off dan landing itu secara vertikal. Kalau yang ini fixed wing, itu terbangnya itu kalau mau take off itu harus kita lemparkan dulu baru dia terbang secara dengan sudut misalnya 30 sampai 45 derajat gitu. Jadi beda. Fungsinya sama tapi kemudahan dan fleksibilitasnya berbeda. Ini lebih fleksibel atau lebih efisien dan harganya pun lebih mahal sedikit daripada harga fixed wing ini ya. Ini namanya UAV fixed wing. Oke, lanjut. Nah, ini evolusi dari drone ya. Ini ada jenis fixed wing ya. Yang tadi saya tampilkan itu adalah jenis fixed wing. Ya, ini rotary wing. Rotary wing itu ya seperti drone ya, drone DJI Phantom 4 ya. Ini hybrid ya. Ya, ini adalah jenis-jenis UAV ya. Ini yang katalog yang kita buat sendiri ya. Ini VTOL, ini Sky Hunter ya. Ini UAV. Ada juga drone untuk apa? Agriculture atau untuk perkebunan atau pertanian ya, khususnya untuk penebaran bibit ya. Itu pengontrol tanaman dan sebagainya gitu. Nah, ini sistem kendalinya. Jadi sistem kendalinya itu pertama dia dari satelit ya. Jadi di angkasa kita ini memiliki beberapa satelit ya, satelit navigasi. Contohnya kalau punya Amerika itu namanya satelit GNSS ya atau GPS orang nyebutnya. Itu jenis satelitnya. Kalau di Rusia itu nama satelitnya satelit lupa saya namanya GLONASS nggak salah, GLONASS ya kalau di Rusia. Kalau di India itu Beidou ya, itu nama-nama satelitnya. Terus sistem kendali yang kedua adalah ini dia. Ini maksudnya ground station ya. Ground station itu fungsinya adalah sebagai monitoring dan sebagai pengendali ya, pengendali pada jarak jauh. Jadi ini adalah jalur terbang. Ini jalur terbang ini kita buat dulu di lapangan, di komputer menggunakan aplikasi namanya Mission Planner ya. Jadi ini jalur terbang ini dibuat di aplikasi Mission Planner ya. Nanti setelah itu baru kita transfer ke otak pesawat ini. Nah, jadi dia sudah tersistem di otak pesawat ini yang saya sebutkan tadi namanya Peacehawk ya atau flight control. Itu. Ini adalah sistem kendalinya. Jadi harus ada satelit. Kalau nggak ada satelit dia nggak bisa terbang ya. Nah, jadi terbang ini tidak menggunakan internet ya. Terbang ini menggunakan satelit. Ya, satelit khususnya satelit GPS atau GLONASS atau Beidou gitu. Nah, ini tadi mengenai sistem kendalinya. Ini kameranya ya, ini kamera drone-nya ya. Ada kameranya macam-macam ya, ada kamera metrik ya, ada juga kamera non metrik ya. Ini adalah antena. Ya, antena ini fungsinya sebagai monitoring atau bisa kita melakukan live streaming. Jadi nanti di pesawat itu kita taruh video, nanti kita bisa melakukan live streaming dengan bantuan antena video ini. Jadi antena video ini memancarkan sinyal telemetri namanya, ya, sinyal radio lah istilahnya. Gitu. Ini adalah komponen-komponen utama drone ya. Di sini ini adalah remote control ya. Ini PC ini untuk membuat jalur terbang ya, untuk men-setting ketinggian terbang, berapa altitude-nya. Ini adalah propeller ya. Propeller atau baling-baling. Ini ada pengecas baterai ya. Ini GPS ya. Yang ini GPS. Ini adalah pisoknya atau otaknya ya. Jadi semua alat-alat ini dirangkai menjadi satu kesatuan ya. Sehingga dia terbentuklah menjadi UAV. Dan untuk merangkai ini butuh keahlian khusus ya. Jadi saya berpartner sama teman saya yang memang ahli di bidang UAV. Dia merakit, dia memasang semuanya, saya mengolah datanya. Gitu. Ini kemampuan UAV ya. Ini UAV, salah satu UAV yang kita buat ya. Ini namanya UAV VTOL, Vertical Take Off Landing ya. Ini kemampuan terbangnya di atas, jadi bisa terbang di atas 300 meter ya.
1 kilo bahkan pernah kita coba ya, 300 meter. Ini endurance ini maksudnya durasi terbangnya ya, durasi lama terbangnya itu kisaran 1 sampai 1,5 jam, tergantung dari kapasitas baterai ya. Mau 3 jam pun bisa kita terbang ya, tergantung kapasitas baterai dan model dari pesawatnya. Ini distance flight-nya ya, ini jarak terbang dari titik kita nerbang itu up di atas 40 km ya. Jadi jarak terbangnya dari titik kita terbang menuju lokasi itu bisa sampai 40 km bahkan lebih ya, tergantung dari antenanya, telemetrinya ya. Terus satu mission flight ya itu 300 hektar ya, 300 hektar ya. Bayangkan 300 hektar itu besarnya satu desa ya. Jadi sekali terbang itu dia bisa mengcover area itu 300 hektar. Itu tergantung dari ketinggian terbang. Semakin tinggi terbangnya, semakin sedikit gambarnya, semakin besar luasan cover areanya. Itu prinsipnya ya. Tapi nilai resolusinya semakin rendah. Kalau ketinggian terbangnya lebih rendah, resolusinya atau istilahnya itu ground sample distance itu semakin bagus kualitasnya dan semakin banyak gambarnya gitu, karena cover areanya kecil gitu. Kalau drone DJI Phantom 4 itu kita hanya bisa terbang, sekali terbang itu kisaran 10 hektar ya, itu pun udah lumayan ya. Terus kalau drone ini tidak bisa seperti ini. Jarak drone itu dari titik poin kita nerbang ke lokasi yang mau kita tuju itu paling-paling 1 kilo 2 kilo udah hilang sinyalnya ya. Nah, kalau drone nggak bisa, kalau ini bisa semuanya. Karena kami ini wilayah pesisir, karena saya ini di Pulau Bengkalis, tepatnya di wilayah pesisir, sangat efektif menggunakan UAV ini. Kalau drone itu kurang efektif. Yang pertama karena jaraknya, range-nya itu sedikit kecil ya, tidak panjang kilometernya. Terus kalau drone itu kalau kena angin, dia bahayanya begitu Pak. Kalau ada angin ya, itu risikonya besar ya. Kalau ini kan enggak. Kalau ini dia berat, jadi tahan terhadap angin. Dan sudah sering kita uji coba juga. Nah, ini apa beda pengukuran konvensional versus UAV ya? Seperti yang kita ketahui ya, biasanya kalau saya ngajar ilmu ukur tanah atau mengajar survei pemetaan, itu kita biasanya menggunakan Terolit ya, atau Waterpass atau Total Station, atau bahkan menggunakan GPS geodetik ya. Jadi kalau pakai Terolit ini ya, itu kalau kita mau mengukur luasan area 500 hektar, itu paling tidak itu membutuhkan waktu 40 hari. Ya. Kalau pakai UAV 500 hektar bisa 1 hari, bahkan 1000 hektar bisa 1 hari, ya. Nah itu. Jadi nanti outputnya ini sama, koordinat juga. Di sini dapat koordinat, di sini juga dapat koordinat. Koordinat itu kan X, Y, Z-nya ya. Nah, kalau akurasinya nanti saya jelaskan seperti apa akurasinya, ya. Apa kelebihannya lainnya? Kelebihan lainnya kalau UAV kita langsung bisa dapat bentuk visualisasi yang aslinya. Ya. Kalau pakai Terolit, kita hanya dapat data berupa data garis kan. Nanti kita olah datanya itu di Civil 3D atau dimanapun di AutoCAD ya, hanya berupa data garis. Kalau pakai UAV kita dapat kondisi sebenarnya visualisasinya ya, kenampakan fotonya itu real di lapangan itu ya, kenampakan nyata ya. Itu kelebihannya ya. Terus ini output dari drone UAV ya, nanti ada namanya ya, istilahnya tuh digital surface model ya. Mungkin kalau bagi orang teknik sipil nih awam ya. Digital surface model, udah itu ada lagi namanya digital terrain model ya. Nanti ini bisa kita menggunakan menghitung volume stockpile. Ini biasanya digunakan pada proyek-proyek mining atau pertambangan ya. Kita bisa membuat kontur dari output data drone atau UAV ya, itu. Ini outputnya. Terus ini adalah workflow-nya ya. Ini
apa namanya, mekanisme kerjanya ya. Jadi di sini mekanisme kerjanya nanti saya kasih filenya ya. Mungkin ini bisa dibaca ya. Ini ada persiapan alat ya. Alatnya itu pertama kita gunakan adalah alat yang jelasnya ada pesawatnya, ada GPS handheld-nya, ada GPS geodetiknya. Terus kita persiapan membuat namanya GCP ya. Ada namanya GCP itu Ground Control Point ya. Nanti ya. Nah, di sini persiapan datanya ada persiapan data GCP. GCP itu Ground Control Point ya. Nah, mungkin ini masih belum familiar apa itu GCP ya. Ini saya hanya menjelaskan nanti secara umum aja. Nanti secara spesifiknya nantilah kita diskusikan sama-sama lagi. Mungkin ada webinar selanjutnya. Ini GCP, terus kita persiapan terbang ya. Nanti hasilnya itu sampai di sini ya. Dapat layout peta ya. Intinya nanti dapat layout peta ya. Tergantung kebutuhannya. Mau buat kontur kah, mau buat pemodelan 3D dan sebagainya. Ini nanti bisa dibaca ya. Nanti saya kasih filenya. Nah, ini teorinya. Teori konsep pemotretan foto udara. Nah, jadi dia itu motret ya. Seperti ini ya, bertampalan ya. Jadi misalnya kita mau motret luasan 500 hektar. Jadi metode dia motret itu nggak langsung dipotret satu kali aja ya. Jadi dia motret itu memotretnya itu terdiri dari beberapa foto ya. Nanti foto-foto ini ya bertampalan, harus bertampalan. Kalau tidak bertampalan, dia tidak akan nyambung ya. Jadi bertampalan itu istilahnya namanya overlap dan side lap. Nah, ini ya, ada overlap, ada side lap. Jadi harus bertampalan di samping dan di depan ya. Nanti setelah selesai baru kita olah lagi. Di software bisa pakai Agisoft ya, Metashape, bisa pakai Pix4D Mapper dan sebagainya gitu. Nah, ini prinsip capture fotonya ya, pengambilan fotonya. Jadi harus bertampalan ya. Kita setting ketinggiannya berapa dan sebagainya gitu. Nah, ini outputnya ya. Output dari UAV atau drone adalah pertama ortofoto. Ortofoto itu adalah foto tegak ya. Foto tegak yang sudah diolah dari foto UAV tadi ya. Jadi foto yang sudah diolah ini memiliki proyeksi peta atau memiliki koreksi ya. Koreksi di sini artinya dia sudah terkoreksi dengan koordinat. Jadi di foto ini, ortofoto ini kan foto tegak, dia sudah memiliki koordinat XYZ ya. Kalau foto biasa kan kita nggak punya koordinat ya. Nah, kalau ini dia sudah memiliki koordinat. Itu ortofoto. Terus yang kedua digital surface model ya. Digital surface model ini atau disebut pula model permukaan digital atau model permukaan bumi dengan menggambarkan seluruh objek permukaan bumi yang terlihat. Jadi di sini maksudnya output DSM ini dia menggambarkan kenampakan bumi, baik itu tutupan lahan vegetasi, bangunan, ya, gedung dan sebagainya. Jadi dia menampakkan semuanya itu ya. Menampakkan kenampakan yang ada di permukaan bumi seperti vegetasi ya, seperti bangunan dan sebagainya. Beda dengan digital terrain model ini. Kalau digital terrain model ini lebih dia mempresentasikan bentuk tanpa adanya penutupan lahan atau penutupan lahannya. Jadi tidak ada namanya vegetasi, tidak ada nama bangunan, tidak ada namanya gedung. Jadi DTM inilah nanti dijadikan sebagai basic untuk membuat kontur, ya. Jadi kalau kontur ini bukan pada di DSM tapi di DTM, Digital Terrain Model itu. Ya, ini kontur ya. Kontur ini banyak gunanya nanti kita untuk menghitung volume, cut and fill, profil memanjang, profil melintang atau cross section, long section ya. Terus data DTM ini nanti bisa kita import ya atau dari Civil 3D ya untuk menjadikan kontur ya. Jadi data-data ini nanti terintegrasi dia ya, terintegrasi dengan software BIM seperti AutoCAD Civil 3D. Terus Navisworks ya. Terus Tekla struktur bisa juga ya. Kalau di Navisworks itu misalnya kita mau memodelkan jembatan ya. Kita mapping dulu lokasi sungai ya, lokasi sungai untuk dijadikan jembatan. Nah, hasil dari mapping tadi kita import ke Navisworks, Wak. Nah, nanti
bisa buat animasi di situ gitu. Nah, ini yang terbaru ada namanya drone RTK ya. Nah, drone RTK ini bedanya dengan UAV biasa ya. Saya sebut UAV aja. Kalau UAV biasa itu kita koordinatnya itu masih koordinat larinya itu sekitar 1 sampai 1,5 meter ya. Nah, kalau drone RTK ini koordinatnya ini sudah terkoreksi ya. Karena dia sudah memiliki namanya RTK, GPS RTK, Real Time Kinematic ya. Jadi di dalam UAV ini dia sudah memiliki modul atau komponen RTK. Nanti koreksinya itu melalui ini base stationnya ya, kayak ini, kayak GPS geodetik ya. Nah, namun harga ini sangat mahal ya. Kalau harga drone RTK ini sekitar 150 juta ya. Kalau untuk drone RTK, kalau drone DJI Phantom 4 biasa itu harganya 14 juta ya, 15 juta. Kalau drone RTK ini dia harganya saya tanya kemarin 150 juta ya. Mahal. Sebenarnya nggak mahal ya kalau kita buat sendiri. Pak, yang saya tunjukkan tadi pesawat itu tinggal beli model aja, tinggal beli modulnya aja atau komponen RTK-nya. Itu komponen RTK itu harganya kemarin saya lihat itu harga sekitar 15 juta. Ini mahalnya branded aja ya. Nah, ini aplikasi UAV untuk monitoring laju operasi ya. Di sini saya sudah spesifik ya. Apa saja manfaat UAV di bidang teknik sipil ya. Yang pertama itu adalah untuk detection ya atau detection abrasi. Artinya mengetahui tingkat laju abrasi ya. Nah, bagaimana metode kerjanya? Metode kerjanya pertama kita penentuan areanya ya. Jadi penentuan areanya melalui Google Earth ya. Yang kedua kita menyebarkan titik ikat ground control point di Google Earth ya. Yang ketiga kita melakukan distribusi GCP di lapangan serta melakukan pengukuran koordinat XYZ menggunakan GPS geodetik. Nah, jadi GCP yang kita desain di Google Earth kita sebarkan di lapangan menggunakan GPS geodetik ya. Selanjutnya pemotretan foto udara menggunakan UAV atau drone. Langkah terakhir adalah akuisisi data, itu pengolahan data ya. Nah, ini contoh kegiatan apa? Di sini saya kemarin kita kerjasama sama Yamaguchi University di Jepang ya. Profesor Yamamoto, mereka ingin melakukan kegiatan apa monitoring, ingin mengetahui berapa tingkat kecepatan ya, kecepatan air bawah tanah ya, groundwater levelnya ya. Saya melakukan penelitian untuk mengetahui berapa laju abrasi pada tahun tertentu ya. Nah, ini salah satu GCP ya. Yang putih-putih ini GCP nih, ada putih-putih ini namanya GCP. Dia sebagai penanda ya, sebagai penanda. Nanti di GCP ini kita taruh GPS geodetik ya, kita ukur. Jadi GCP ini bisa dilakukan sebelum penerbangan atau setelah penerbangan. Tapi biasanya orang melakukan sebelum penerbangan ya. Sebelum penerbangan didistribusikan GCP-nya, setelah itu diukur baru melakukan penerbangan UAV. Nah, ini contoh pengolahan data laju abrasi ya. Laju abrasi menggunakan AGSOP Entasep ya. Saya coba nih buka contoh. Nah, ini ya. Ini kelihatan Mas Budi? Mas Budi? Nah, ini contoh kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Iya. Nah, ini contoh pengolahan data ini ya, pengolahan data UAV ya. Nah, ini foto ini saya ambil pada tahun 2019 bulan November ya. Bulan November ya. Nah, ini namanya ortofoto ya, ortofoto yang sudah memiliki koreksi data ya. Jadi foto ini dia bukan foto gitu aja. Ya. Dalam foto ini terdiri dari beberapa foto ya. Ini fotonya banyak di sini. Ah, ini dia fotonya. Ada sekitar 503 foto ya. 503 foto ini kita gabungkan menjadi seperti ini, otomozaik namanya ya.
auto-mosaic ya, atau istilahnya itu mosaiking, menggabungkan beberapa foto dari foto udara. Gini ya. Nah, ini resolusinya, kita bisa lihat resolusinya di sini sekitar 3,94 cm ya. Itu resolusinya, resolusi pikselnya 3,94. Artinya kita bisa melihat ukuran terkecilnya itu 3,94 cm. Semakin kecil nilainya semakin bagus resolusinya. Ini terbangnya tingginya sekitar 100 meter. Ini pakai drone biasa ya kemarin ya. Nah, ini kita bisa melihat ini apa? Bentuk-bentuknya. Nanti kita analisa lagi di sini ya. Ini yang namanya DSM ya. DSM ini 3D modelnya. Ini yang namanya dance cloud-nya, ini 3 dimensinya. 3 dimensinya. Ini kita juga bisa melihat apa namanya? Dance cloud-nya ya. Nah, di sini kita bisa melihat. Jadi dia bisa mengklasifikasikan mana tanah, mana vegetasi ya. Nah, ini yang coklat-coklat ini namanya tanah ya. Yang apa ini yang hijau ini adalah sawit ya. Pohon kelapa sawit ya. Nah, jadi nanti foto ini kita bagaimana mengetahui laju abrasinya, kita bisa overlaykan ya. Kita overlaykan dari foto citra satelit ya. Misalkan citra satelit tahun 2002. Kita tampalkan, nanti kita tahu tuh berapa laju abrasinya, berapa wilayah yang bergeser gitu prinsipnya. Ya, jadi DSM ini contoh DSM ya. Ini 3D modelnya. Ini 3D modelnya ya. Kalau untuk mendapatkan 3D model lebih bagus ya, metode pengambilan foto udaranya, kameranya dimiringkan sedikit ya, dimiring 45 derajat, nanti dikombinasikan dengan kamera tegak lurus 90 derajat. Jadi baru detail nampak 3 dimensinya. Itu secara umum. Ini namanya software Agisoft ya. Ini software digunakan untuk apa namanya? Menggabung foto-foto ya. Oke, kita lanjut ke slide. Oke ya, kita lanjut. Nah, ini contoh aplikasi UAV untuk monitoring laju abrasi. Nah, di sini kemarin saya coba menganalisa, membuat riset ya. Jadi pendeteksian kehilangan garis pantai itu pada rentang tahun 2011 sampai dengan 2020 sekitar 250 meter. Jadi dari rentang 2011 sampai 2020 itu terjadi kehilangan garis pantai sekitar 250 meter atau 27,7 meter per tahun. Nah, jadi ini adalah gampang kan? Jadi sebenarnya metodenya gampang sekali. Metodenya gampang kalau lihat, tapi pengerjaannya memang agak susah gitu ya. Nah, ini salah satu kegunaannya, mendeteksi kehilangan garis pantai. Ini nanti sangat berguna pada kegiatan sumber daya air ya, sumber daya air, rekayasa pantai dan sebagainya. Nah, ini jadi contoh klasifikasi ground dan non-ground ya. Jadi dia bisa secara otomatis mengklasifikasi mana itu tanah, mana itu vegetasi. Nah, ini contoh aplikasi UAV untuk monitoring laju abrasi. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya, digital surface model. Ini adalah data output digital surface model. Jadi kalau kita tarik yang ada lingkaran putih ini ya, kita bisa buat seperti profil melintangnya. Nah, profil melintangnya seperti ini ya. Ini adalah profil melintangnya. Jadi di sini saya tarik garis melintang. Di sini kan ada ini sawit ya, yang kuning-kuning ini sawit, yang ini ground tanah, yang ini tanah. Ya, yang ini tanah ya. Jadi kita bisa membuat profil melintangnya gitu. Nah, ini bentuk aslinya seperti ini. Ya, ini ada sawit, ini ada ini ada saluran ya. Makanya bentuk seperti ini, bentuknya agak menjorot ke bawah ya. Ini ada sawit lagi ya. Ah, ini namanya digital surface model. Jadi digital surface model ini dia mempresentasikan
kenapakan semua yang ada di bumi. Contohnya ada sawit, ada tanah, ada bangunan dan sebagainya, ya. Ini contoh aplikasi UAV masih di bidang SDA, ya. Ini kemarin kita ada project di Selat Panjang di Provinsi Riau. Itu kita melakukan survei irigasi, ya. Nah, ini proyeknya, proyek irigasinya. Ini foto dari citra satelit, ya. Ini dari citra satelit, ya. Ini ada sungai semuanya. Ini adalah lokasi sawah, petak sawahnya, ya, yang mau direncanakan untuk pembangunan saluran irigasinya. Lokasinya itu di Desa Dukun, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Nah, ini adalah perbedaan data output citra satelit versus ortofoto UAV, ya. Nah, di sini dapat dilihat, ya. Ini nggak bisa saya zoom, ya. Jadi sangat berbeda sekali, ya. Ini nggak kelihatan apa-apa, ya. Ini sudah kelihatan semuanya, ya. Ini tinggi terbangnya sekitar 300 meter. Apa gunanya? Gunanya nanti kita bisa melakukan ini pada tahap survei pendahuluan. Kita bisa mengecek di mana saluran irigasi, ya, di mana petak sawahnya, di mana lokasi penentu pintu airnya, di mana sungainya, di mana dataran rendahnya, dan sebagainya. Nah, ini contoh output tadi, ya, output digital surface model, ya. Ini saya zoom lagi, ya. Ini adalah lokasi lokasi sawah di sini. Ini sungai di sini, ya. Ini saya tarik profil lintangnya, kita dapat langsung ketahuinya, ya. Nah, di sini kan ada tanah. Di sini ada ini ini namanya pohon getah, ya, pohon karet. Nah, makanya bentuk seperti ini, gitu. Nah, ini contohnya. Jadi nanti kita bisa juga melihat ini, ya, bisa kita integrasikan di GIS. Ya. Jadi di sini nanti kita bisa gunakan software namanya software ArcGIS, ya, atau ArcMap. Nanti kita masukkan data foto ini, kita buat database dalam bentuk sistem informasi geografis, ya. Di sini saya buat nih mana lokasi sawahnya, mana sungainya, mana perumahan dan sebagainya. Jadinya bisa diintegrasikan dengan GIS, ya. Konsepnya begitu. Nah, ini contoh output DAS, ya. Dari foto dari UAV ini juga kita bisa membuat garis sungai, ya, atau flow direction, ya, menggunakan aplikasi tertentu, ya. Tetap inputnya adalah foto udara. Foto udara yang diolah dengan menggunakan data DEM tadi, ya. Nah, ini saya olah menggunakan software ArcGIS juga, ya. Tapi software ArcGIS-nya nanti kita download lagi tools-nya, namanya hidrologi, ya. Ada tool namanya di sini, tool hidrologi. Jadi tool hidrologi ini kita bisa mendefinisikan catchment area atau DAS, flow direction, ya, dan lain-lain, ya. Nah, ini contoh aplikasi UAC untuk kajian lingkungan. Biasanya kalau kita ada proyek pembuatan dokumen UKL UPL, di sini kita lakukan foto udara, terus kita bisa membuat namanya peta keselamatan ini, ya, peta radius keselamatan, ya. Jadi di sini kita dapat mengetahui secara real radius keselamatan menara, ya. Jadi ini proyek menara, ya. Ada menara, nanti dibikin kajian lingkungannya namanya UKL UPL. Nah, ini contoh aplikasi UAV untuk pemodelan 3D, ya. Ini contoh di pantai tadi, ya. Di pantai itu bisa kita ekstrak menjadi data 3D, ya. Bahkan bentuk-bentuk retak-retak tanah pun bisa kita lihat di sini, ya. Ini kalau di zoom bisa dilihat di sini, ya. Keretakan tanahnya, ya. Nah, ini contoh pada pekerjaan perencanaan pengembangan pantai. Nah, ini kalau kita mau membuat tebing, ya, atau mau membuat breakwater, ya, pada perencanaan pengembangan pantai, ya. Nah, ini lokasi aslinya ini, ya. Ini kita mapping, ya, sekitar 300 hektar. Nah, ini metodenya, ya. Pertama kita persiapan penentuan titik rencana GCP, pembuatan atap pemasangan patok kayu, pengukuran GPA geodetik, pemetaan foto udara, terus tahap analisa, ya. Selanjutnya tahap penggambaran,
Kita menggunakan UAV fixed wing, ini GPS geodetik jenis merek Sokia. Nah, ini namanya GCP ya. Jadi sebelum terbang kita distribusikan dulu namanya GCP ya. Bagaimana kita tahu lokasi titik GCP? Kita gunakan GPS handle ya, GPS Garmin biasa. Ini sebelum terbang ya. Jadi sebelum terbang kita sebarkan dulu GCP-nya. Nah, ini contoh tahapan boundary ya, penentuan batasan atau area yang mau kita mapping ya. Nah, ini menggunakan aplikasi Google Earth ya. Jadi kita tentukan dulu titik-titik GCP-nya di Google Earth. Nah, jadi kan dari Google Earth ini kita dapat koordinatnya. Kita masukkan data koordinat ini di GPS handle. Baru kita navigasi nanti di lapangan menggunakan GPS. Ini hasil koordinat dari GCP ya. Nah, ini koordinatnya. Ini koordinat dari Google Earth ini ya. Jadi nanti koordinat ini kita masukkan ke GPS. Ya, kita navigasi menggunakan GPS di mana titik-titiknya untuk mengetahui keberadaan titik-titik GCP-nya. Nah, ini contoh, ini saya ajak mahasiswa kemarin ya. Tahun 2019 ini melakukan pengukuran GPS geodetik di GCP-nya. Ini ya contohnya. Di laut kan kita pakai GPS geodetik juga. Ini. Terus ini dia ya. Tadi ada videonya nanti ya. Nah, ini adalah contoh pembuatan jalur terbang ya. Pembuatan jalur terbang UAV menggunakan ada lagi nama softwarenya Mission Planner ya. Mission Planner ini open source ya, gratis. Ini kursus untuk UAV ya, bukan untuk drone. Kalau untuk drone beda lagi. Kalau untuk drone itu namanya ada drone deploy ya, ada Pix4D dan sebagainya ya. Ini Mission Planner khusus untuk UAV yang jenis pesawat. Jadi kita membuat jalur terbang di sini ya. Jadi pesawat ini dia terbang berdasarkan jalur terbang ini ya, menuju arah panah ini. Nah, ini zigzag ini dia terbang berdasarkan jalur terbang tanpa kita kontrol menggunakan remote, karena tadi jalur terbang ini kita transferkan ke otaknya pesawat itu gitu, menggunakan sinyal telemetri. Jadi setting ketinggian, settingan side overlapnya semuanya di sini ya. Jadi ini istilahnya nama, kalau dalam istilah fotogrametri itu ini namanya adalah ground station ya. Nah, ini contohnya koordinat jalur terbang pesawat UAV ya di sini. Tadi setelah kita buat jalur terbang langsung muncul koordinatnya. Jadi pesawat itu dia terbang berdasarkan koordinatnya gitu. Nah, ini contoh pekerjaan pengukuran ya di laut ya. Kita lakukan juga ya. Ini contoh pekerjaan penyelidikan tanah ya. Oh, ini kemarin mengetahui pasut ya, kita analisa data pasut. Ini data DEM itu bisa kita peroleh di BIG ya. Data DEM ini sebagai data pendukung atau data bantu untuk membuat kontur. Ini data batimetri dari BIG. Ini data gelombang dari BMKG. Nah, ini akuisisi datanya ya. Akuisisi datanya saya coba lihat di ini. Nah, ini ya. Kelihatan, Mas? Nah, ini ini saya coba lihat di. Kelihatan nggak, Mas? Kelihatan, Mbak. Kelihatan ya? Nah, ya, ini Pak. Contoh data yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi ini adalah yang ini ya, yang ada bendera-bendera ini. Ini adalah GCP ini ya. GCP-nya. Nah, ini dia. Ini GCP-nya. Ini GCP ini yang diukur dengan menggunakan GPS geodetik ya. Apa fungsinya? Fungsi GCP ini adalah untuk smoothkan data
menjadi datanya tuh menjadi lebih akurat ya. Nah, kalau kita nggak pakai GCP ini datanya bisa lari 1 sampai 2 meter ya. Kalau pakai GCP ini koreksinya itu sekitar 2 cm ya bahkan milimeter ya, sentimeter bahkan milimeter ya. Nah, itulah fungsinya GCP. Jadi kesimpulannya GCP, koordinat dari GCP ini yang digunakan untuk pengolahan data drone atau UAV ya, bukan koordinat dari data pesawat. Ya, gitu. Jadi registrasinya menggunakan koordinat GCP ya. Nah, ini DTM-nya ya. Ini agak berat ya soalnya. Nah, ini contoh DTM-nya ya. Jadi DTM ini nanti kita bisa langsung buat kontur di sini ya. Langsung kita bisa buat kontur. Nah, ini konturnya. Ya. Selain di sini kita bisa juga membuat di AutoCAD Civil 3D ya. Di AutoCAD Civil 3D nanti data DEM ini kita import dari Civil 3D, bisa semuanya. Ya, di sini pun kita bisa membuat konturnya ya. Ini dance cloud-nya. Nah, ini 3D-nya. Itu ya. Ini ortho mozaiknya. Ini lumayan ya. Ininya kelihatan semua ya. Ini ya. Ini jalannya. Nah, ini kondisinya ya. Ini konturnya. Ini -6, -4 ya. Konturnya. Nah, itu ya. Ini salah satu aplikasinya. Kita lanjut lagi. Nah, ini contoh ortofotonya tadi ya, yang tadi barusan. Nah, ini adalah contoh 3D modelnya ya. 3D model. Jadi di sini kalau kita zoom ini kita bisa melihat lekukan-lekukan dari tanah ya di sini. Ini. Nah, ini akuisisi data ini menggunakan server ya, bisa juga dilakukan dengan menggunakan server. Data dari UAV tadi kita data itu kita eksporkan ya ke server ya. Ini kontur dari server ya. Ini 3D-nya ya, kontur server dari 3D-nya. Nah, ini contoh data DEM ya, digital elevation model dari hasil UAV. Jadi di sini kita melihatnya berdasarkan warna ya. Kalau warna agak kemerah ini dataran tinggi ya. Kalau yang hijau-hijau ini dataran rendah gitu ya. Di sini ada ini apa? Ada legendanya. Ini contoh akuisisi data. Nah, sekarang bisa juga digunakan untuk pemodelan debit muka air sungai. Ini proyek kemarin tahun 2018. Kita menggunakan UAV juga ya. Sebagaimana yang ketahui, mungkin Bapak-bapak, Ibu sekalian mungkin udah familiar dengan program HECRAS ya. HECRAS itu ada HECRAS 3, ada HECRAS 4, HECRAS 5. Gitu. Ini HECRAS ini digunakan untuk pemodelan muka air banjir biasanya. Nah, ini contohnya. Ini adalah contoh pemodelan integrasi data UAV terhadap data HECRAS ya. Jadi artinya gini. Data foto udara ya yang sudah kita olah sedemikian rupa nanti kita masukkan ke HECRAS ya untuk menganalisa debit airnya atau water surface levelnya ya. Ini kita kemarin menggunakan drone ya karena UAV belum ada kemarin tuh belum ada, kita masih menggunakan drone ya. Nah, ini contoh perhitungan hidrolika menggunakan simulasi modeling HECRAS. Ini versi 5.4 ya. Kalau versi 3 dia nggak mendukung data UAV ya. Kalau versi 5 sudah mendukung ya. Nanti kita biasanya kan kalau HECRAS kita ambil data koordinat, data profil melintang dari sungai, baru kita masukkan. Itu cara konvensionalnya. Kalau secara ini aja, secara apa UAV-nya, kita cukup memasukkan data foto udara, data DEM-nya, data digital elevation modelnya ke dalam program HECRAS itu. Nanti dia otomatis membentuknya seperti ini. Nah, ini ya. Nanti jadi seperti ini. Ini data sungai semuanya. Ini sungai.
Ya, nanti ada steady flow ya. Nanti kita dapat mengetahui nih hidrologinya, data muka airnya. Nah, ini ya. Data-data HECRAS ya, modeling HECRAS ya. Nah, ini water surface elevation-nya ya, bisa kita ketahui semuanya. Tadi bentar. Nah, di sini kan nanti kita bisa melihat penampang sungainya ya, penampang manjangnya ya, melintangnya ya. Semuanya tersaji di sini. Nanti ada. Jadi prinsipnya kita mapping dulu ya, terus data mapping kita olah, nanti kita input ke data HECRAS. Jadi tampaknya penampakannya, visualisasinya lebih enak dilihat lah gitu. Nah, ini digunakan juga untuk kontur ya. Ini proyek tahun 2019. Kita menganalisa kontur ya di tepian laut ya. Contohnya di sini kalau saya lihat, nah ini dia. Ini ya kontur ya. Nah, ini kontur diolah dari data UAV ya. Nah, ini adalah data DEM ya. Data DEM nanti baru kita buat konturnya. Nah, langsung dapat konturnya. Nah, ini ya. Ini proyek irigasi ya. Jadi kita bisa melihat nih. Kalau kita mau lihat berapa meter nih bisa. Ini sungainya berapa meter ya. Kita lihat. Oh, 2,2 meter itu. Nah, itu ya. Bisa kita lihat semuanya. Panjang jembatannya berapa? Panjang jembatannya sekitar 14 meter ya. Jadi di sini kita bisa membuat perencanaan desain ya. Sangat membantu sekali ini. Ini ya. Ini 1 jam selesai kita semuanya nerbang. 1 jam dengan luasannya 300 hektar ya. Ini di laut ya. Ini ya. Ini juga bisa kita lihat kalau kita bisa melihat ini dia profilnya. Nah, ini ya. Ini adalah profilnya. Kita bisa melihat profilnya nih ya. Jadi kalau foto biasa kan nggak bisa kita buat. Ini kenapa bisa buat profilnya? Karena dia mengandung nilai koordinat ya di foto itu. Gitu. Oke, mungkin itu aja Mas Budi. Oke, terima kasih pada Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan, kita sharing-sharing di sini. Oke, siap. Sekarang mungkin sesi untuk tanya jawab. Jadi saya moderasi. Jadi teman-teman yang ingin bertanya nanti bisa langsung tulis pertanyaan di chat ya. Tadi ada ini yang sebelum ini dari Yuolin Dita Humairah. Apakah UAV ini bisa digunakan pada proyek di bandara? Oke. Langsung jawab Pak enggak? Iya, monggo Pak, langsung aja Pak. Iya. UAV ini bisa tergantung proyeknya. Di bandara itu gini, kalau di bandara kita harus minta izin dulu. Maksudnya mungkin operasionalnya mungkin ya. Kalau operasional UAV itu harus ada izin dulu kalau di bandara ya. Kalau misal di bandara kan itu kan kawasan KKOP. Itu lalu lintas pesawat penerbangan. Nah, itu kalau bandara kalau menurut saya tuh nggak bisa kecuali ada izin. Tapi kalau aplikasinya untuk udara bisa di bandar udara gitu, Pak. Kalau ini bisa juga digunakan untuk pamannya mengecek kerusakan jalan kayak gitu, bisa nggak ya Pak ya? Oh bisa Pak. Kemarin saya pernah aplikasikan Pak. Ya, kemarin pernah saya aplikasikan untuk mengetahui kondisi permukaan jalan Pak. Kondisi permukaan jalan kita mapping kan, nanti kita digitasikan lubang-lubangnya berapa, luasan lubang-lubang dapat langsung Pak. Oh,
Bisa pakai juga berarti ya PCI lebih atau pakai apa gitu kan? Ya. lebih efisien juga kalau kayak gitu dengan panjang, Iya, lebih maksudnya efisien. jalan yang sangat panjang itu kan Iya, bisa apa namanya cukup pakai UAV aja kan bisa sampai 40 kilo iya. ya Pak ya. Oh, bisa, Pak. Siap. Ini dari Handi Wibowo, agak Hmm. banyak ini Pak, mungkin bisa nanti kalau ada yang ini bisa dibaca di chat ya Pak ya. Ada 5 Iya, iya. pertanyaan ini Pak, coba bisa langsung aja dibaca satu-satu aja Pak. Takutnya nanti saya bacakan terlalu panjang nanti. Yang mana nih Pak Udi? Oh, Yang ini. Handi Wibowo yang kiri, chatnya yang ada di kiri. Bagaimana penentuan resolusi citra UAV yang optimal untuk beragam jenis pekerjaan, contohnya untuk pekerjaan jalan, situasi lahan, dan untuk analisa DAS. Karena ini berkaitan dengan tinggi terbang dan lama terbang UAV. Kalau saya pelajari nih, kalau saya lihat nih, bagaimana penentuan resolusi citra UAV yang optimal. Maksudnya bukan citra resolusi ya. Kalau citra resolusi itu kalau semakin tinggi terbangnya, resolusinya itu semakin rendah. Tapi cakupan areanya semakin besar, Pak. Kalau resolusinya, kalau tinggi terbangnya semakin rendah, itu resolusinya semakin bagus. Itu resolusi. Jadi resolusi ini beda dengan akurasi. Kalau akurasi itu terkait dengan data kualitatif. Misalnya akurasinya misalnya keadaan di lapangan itu panjang sungainya 2 meter. Bagaimana data UAV itu bisa semaksimal mungkin, seoptimal mungkin bahwa mengukurnya itu sekitar 2 meter. Nah, itu nanti pakai GCP lagi, Pak. Itu. Bantuan GCP itu, bantuan pakai koordinat geodetik. Itu kalau nomor 1 itu mungkin ya. Iya. Contohnya. Yang kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk akuisisi data citra UAV berdasarkan resolusi citra UAV? Kalau berapa lamanya tergantung luasan areanya, tergantung luasan area terbangnya, atau tergantung dari tinggi terbangnya, gitu Pak. Jadi begini, memang terkait UAV ini, memang membutuhkan spek komputer itu minimalnya 8 giga lah Pak, itu minimal RAM-nya. Minimal RAM-nya 8 giga, udah itu grafisnya, saya kebetulan pakai RTX kan. Kalau GTX bisa juga gitu. Jadi berapa lama itu tergantung spek komputer Pak. Berapa lamanya itu tergantung dari spek komputer. Mungkin itu Mas Budian nomor 2 ya. Ya, siap. Nomor 3-nya bagaimana faktor pertimbangan penggunaan kombinasi ortofoto dan oblik foto. Oh gitu. Jadi gini, ortofoto dan oblik foto. Maksudnya mungkin ini kamera nadir ya. Kamera nadir dan oblik ya. Jadi artinya nanti misalnya kita mau memapping luasan 200 hektar. Jalur terbang pertama kita gunakan kamera tegak lurus terhadap permukaan bumi 90 derajat. Terus sesi kedua kita miringkan kameranya itu sekitar 60 derajat. Itu nanti menghasilkan kombinasi 3 dimensi yang lebih detail, Pak. Jika dibandingkan hanya kameranya posisi 90 derajat itu. Itu. Bagaimanakah faktor pertimbangan penggunaan? Ya, biasanya kalau untuk kamera oblik dan kamera nadir ini digunakan untuk pemodelan 3 dimensinya. Gitu. Lebih terkhususnya itu. Berarti posisi kameranya nanti harus pemainnya ini kita foto dengan tegak lurus tadi. Kemudian nanti kita rubah lagi posisi kameranya ya, gitu ya, Pak? Betul Mas. Jadi harus dengan jalur yang sama, Mas. Ya? Ya, dengan jalur yang sama. Dengan jalur yang sama tapi arahnya berbeda gitu. Siap. Nomor 4 ini, adakah aturan khusus dalam penentuan sebaran titik GCP? Kalau berdasarkan peraturan BIG, itu kalau bisa itu jarak antar GCP itu tidak melebihi 1 kilo sampai 2 kilo lah Mas. Tidak melebihi 1 kilo. Kalau bisa, semakin rapat, tapi jangan terlalu rapat juga. Semakin rapat, semakin bagus. Kalau bisa maksimal 1 kilo aja per 1 kilometer. Posisi antar titik GCP itu. Terus apa lagi nih? Adakah aturan nomor 5? Gitu Mas nomor 4-nya. Nomor 5-nya karena harga UAV sangat mahal. Apa nih?
Karena harga UAV masih relatif mahal, apakah sudah ada asuransi Asuransi untuk menanggung menanggung kejadian jika jika ketika tuh gini. Kalau kalau drone pabrikan, tuh kalau nggak salah saya beli kemarin itu nggak ada asuransi gitu. Tidak ada asuransi. Kalau UAV punya kita, kalau mau beli UAV punya kita, asuransinya asuransi human error. Maksudnya gini, kalau kesalahan pilotnya terjadi kecelakaan, itu tidak diasuransi gitu, Pak. Tapi kalau misalnya ada kesalahan yang tidak terduga, itu nanti diasuransi. Contohnya, kita memberikan asuransi khusus untuk UAV itu memberikan body, karena body kan kita buat sendiri, Pak. Body buat sendiri, jadi kita kasih dua body sebagai cadangannya. Terus kalau ada rusak bisa langsung kita perbaiki itu asuransinya. Terus kalau terkait dengan pemainnya tadi hilang karena cuaca buruk, kena angin atau apa gitu? Nah itu kesalahan pilot tuh tadi. Itu makanya pilot itu sebelum terbang lihat dulu cuacanya, anginnya itu. Nggak mudah sih, karena barang-barang mahal kan. Iya, jadi kayak benar-benar menerbangkan pesawat beneran, Pak ya? Pesawat beneran, Mas. Jadi kita cek kondisi anginnya. Ketika mau landing, mau take off, itu harus melawan arah angin, Mas. Banyak ada kursus-kursusnya lagi, Mas. Siap. Terus ini lanjut dari Lutfi Lufianda. Apakah hasil yang didapat hanya dalam bentuk foto udara atau bisa dalam bentuk citra? Selain itu, apakah dapat dikombinasikan dengan penggunaan citra satelit atau radar? Gini, citra dengan foto udara itu sama aja. Citra itu kan citra satelit biasanya, foto citra atau dataset. Gitu Mas ya. Jadi selain foto udara, tadi sudah saya jelaskan, kita dapat mengakuisisi atau mengolah data dalam bentuk DEM. Data DEM itu untuk membuat data kontur. Udah itu kita bisa aplikasinya untuk perhitungan pajak, menghitung luasan tanah, luasan bangunan, dan sebagainya. Banyak penggunaannya, bukan hanya foto udara aja. Ini maksudnya ini penggunaan citra satelit atau radar. Kalau radar itu beda lagi. Radar itu sinyal radar beda lagi. Saya kurang menguasai masalah radar. Terus dari Amin, Pak. Untuk pengolahan datanya memakai aplikasi apa ya, Pak? Kalau untuk menggabungkan foto udaranya, itu menggunakan Agisoft Metasave. Program Agisoft Metasave. Jadi banyak Mas, banyak programnya itu. Ada Agisoft. Nanti setelah Agisoft kita olah lagi di ArcGIS. Nanti di ArcGIS pakai Global Mapper. Ya tergantung kebutuhannya mau seperti apa. Kalau di sipil nanti kita bisa kombinasikan menggunakan AutoCAD Sipil 3D, pakai Tekla, pakai Navisworks dan lain-lain. Yang jelas untuk penggabungan fotonya kita menggunakan Agisoft Metasave. Oke. Lanjut ke Pak Akbar Renaldi Lubis. Apakah pengukuran UAV lebih baik daripada satelit? Adalah hal cara menangani distorsi citra. Dan izin bertanya juga bagaimana cara menangani distorsi citra dengan menggunakan UAV. Oke. Kalau mana bagus data citra satelit dengan UAV, ya bagus UAV, Mas. Jauh bedanya. Pertama, masalah resolusi maksudnya. Resolusi, kalau citra satelit itu resolusinya itu kurang bagus. Kalau di UAV itu resolusinya itu sekitar 5 cm, 3 cm, 4 cm tergantung tinggi terbangnya. Terus kalau citra satelit itu saya punya data citra satelit dari BIG itu, data spot 6. Banyak awan, Mas. Jadi banyak awan, banyak cloud. Jadi kita susah menganalisanya. Kalau UAV kita terbang di bawah awan gitu. Itu secara garis besarnya. Terus dari RHF, apakah UAV bisa digunakan untuk pengukuran laut dalam? Apabila bisa, apa ada kedalaman maksimum? Oh gitu. Sebenarnya bisa, tapi harus kita masukkan lagi namanya modul. Nama modulnya itu
kayak sonar mas, sonar untuk eco sounding. Biasanya kan kalau untuk mengukur kedalaman pakai perahu itu kan menggunakan ini, pakai apa namanya, pakai sonar tuh mas. Iya. Nah di UAV itu ada juga sonarnya, ada juga sonar khusus, tapi harganya mahal, 100 juta gitu mas, harga modulnya gitu. Jadi dia ini ya dikombinasi selain apa namanya foto biasa, dia pakai sonar itu ya Pak ya, untuk mengetahui kedalaman Iya laut bisa. ini ya. Iya. Oke, I see. Terus dari Pak Willing Ikhmatius ya, seberapa akurat dibandingkan dengan total station? Oh kalau akuratnya kita berbicara masalah koreksi geometris, koreksi vertikal dan horizontalnya. Yang jelas kalau total station ini akurat tidak akuratnya kan tergantung usernya, tergantung operatornya. Kalau UAV ini dia akuratnya itu tergantung dari GPS-nya, ya. Kalau akurat tidak akuratnya tergantung dari UAV-nya. Kalau UAV memakai GPS geodetik itu lebih akurat daripada total station. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau UAV sekarang sudah dilengkapi dengan namanya RTK, ya. RTK itu sama juga posisinya mengganti dengan GCP, itu fungsinya lebih akurat datanya mas daripada data UAV biasa gitu. Kalau akuratnya kalau menurut pengalaman saya lebih akurat pakai UAV. Tapi harus ada GPS geodetiknya. Terus kalau berarti yang menyebabkan pamannya UAV itu datanya jadi nggak akurat itu biasanya karena apa Pak? Biasanya yang pertama karena kualitas GPS-nya yang pasti. Nah, terus kondisi alam mas. Misalnya kalau angin kencang, jadi UAV-nya lari-lari itu mas. Nah itu salah satu penyebab. Nah ya. Sama ini tadi ada pertanyaan dari Pak Indro, seberapa akurat bila dibandingkan dengan pengukuran manual seperti untuk pekerjaan irigasi gitu? Ya Pak Endro. Iya. Kalau untuk skala kecil, ya. Kalau untuk skala kecil, kalau misalnya cuma 20 hektar, mendingan pakai total station, Mas. Tapi kalau datanya sudah di atas 200 hektar, saya sarankan lebih enak pakai UAV. Tergantung ini juga sih, Mas, tergantung harganya, Mas. Kalau 200 hektar kita pakai total station kan berapa duit tuh mahalnya, Mas. Kalau pakai UAV kan cuma sebentar. Kalau biayanya itu biasanya hitungannya perluasan gitu kalau mau pemetaan gitu Pak. Perluasan itu, Mas. Kalau ya perluasan. Kalau misalnya di atas 1000 hektar itu biayanya 60.000 per hektarnya. Kalau di atas 1000 hektar. Tapi kalau di bawah 1000 hektar itu 85.000 per hektarnya. Kalau di atas 10.000 hektar itu 40.000. Jadi semakin tinggi luasannya semakin murah harganya, Mas. Siap. Terus ini memotretnya apakah secara otomatis ya dari Pak? Ya, secara otomatis. Secara otomatis dia sudah memotret secara otomatis. Misalkan interval. Ya, memotret ya Pak, bukan memvideo ya? Memotret Pak, memotret. Sudah secara otomatis semuanya. Berarti hasilnya fotonya jadi banyak sekali berarti ya Pak ya? Dalam banyak, Pak. Kalau 1000 hektar tuh ada 2000 foto. Tergantung ketinggiannya. Makanya dibutuhkan spek komputer yang mumpuni lah Mas Budi. Oke. Itu aja. Siap. Terus ini dari Pak Yud nih. Kontur asli permukaan tanah yang ditutupi vegetasi lebat seperti hutan belantara, apakah bisa dapat seberapa akurat gitu? Oh gini, kalau untuk bikin kontur, tadi saya jelaskan di slide, itu kita menggunakan data namanya DTM, Digital Terrain Model. Digital Terrain Model ini dia memangkas segala vegetasi, bangunan, gedung dipangkasnya masih sejajar dengan tanah gitu. Baru kita bisa bikin kontur, gitu.
Itu otomatis dia langsung mendeteksi bahwa ini enggak vegetasinya hilang gitu ya, Pak ya? Iya, otomatis pakai software tuh. Nanti Hmm. ada lagi dia. Nah, terus perkiraan biaya untuk jalan per kilometernya berapa? Kalau tadi kan luasan per hektar gitu, Pak. Kalau istilahnya jalan gitu gimana? Kalau jalan itu kalau masalah harga ini kita susah juga, Mas. Biasanya kalau masalah harga, saya minta dulu ininya, Mas. Di mana wilayahnya gitu, Mas. Jadi ditandai dulu, kalau jalan biasanya ditandai dulu KML-nya di Google Earth. Nanti kirim ke saya, baru saya bisa menentukan harga. Kalau jalan kan per kilo, Mas. 1 kilo itu kan 1 hektar ya. 1 kilo itu 100 hektar ya. Enggak nyampe. 1 kilo. Iya, 1 kilo 100 hektar. Nah, kisarannya sekitar ya hitung aja dikonversi ke hektar aja. Dan harganya pun kalau untuk jalan ini nanti ada ininya lah, Mas, ada pertimbangannya lah gitu. Ya. Ini ada. Oke. Dari Rosi Mutiara, Pak. Kalau perletakan GCP ini ditaruh random atau beraturan menurut Google Earth, dan minimum GCP yang dipasang ini berapa ya, Pak? Oh ya, jadi GCP ini bukan sembarang pasang. Dia harus mewakili, misalnya gini. Biasanya kan kalau di daerah Jawa itu ada dataran rendah, ada dataran tinggi. Minimal setiap section itu harus terwakili sama GCP-nya. Misalnya di dataran rendah ada 1 GCP, di dataran tinggi ada 1 GCP. Gitu, Mas. Terus tadi dia nyinggung masalah jarak antar GCP. Kalau jarak antar GCP itu minimalnya, kan tadi udah dibilang minimalnya ya maksimal 1 kilo lah. Itu, Mas. Oke, lanjut ya. Lanjut ke Pak Pratidina Ciwidodo. Jenis dan spesifikasi drone apa yang cocok untuk mapping kondisi fasilitas sisi udara, runway, taxiway, dan apron di area bandara? Kalau semua drone, kalau kita udah punya izin, semua drone bisa, Mas. Minimalnya drone DJI bentuk 4. Kalau untuk drone. Ya, DJI bentuk 4. Cuma kalau di bandara kemungkinan agak sulit ya, Pak ya. Karena ya, kan sulit. Tapi kalau ada izin mungkin proyek-proyeknya Angkasa Pura mungkin bisa, Mas, ada izinnya. Nanti mereka setel dulu kan jam-jam terbang nggak sibuk itu, nggak mengganggu penerbangan. Oke. Terus lanjut ke Pak Marwan. Dari sekian banyak software pengolahan foto drone, software mana yang lebih akurat untuk produk DTM-nya? Kalau pengalaman saya dia banyak ada software Pix4D Mapper, ada G-Shop. Kalau pengalaman saya tanya juga pakar itu lebih enak pakai G-Shop, Mas. G-Shop Photoscan atau G-Shop Metasive. Terus di Pak Marwan tanya juga apa namanya spek PC-nya. Oh, PC-nya? Ya, apa rekomendasi untuk spek PC-nya? Kalau PC-nya minimal, saya kemarin baru beli, Mas. Baru beli itu yang PC-nya itu. Saya menggunakan RAM 32 GB RAM-nya. Udah itu menggunakan GeForce yang RTX itu, Mas. Saya lupa speknya RTX berapa gitu. Udah itu pakai yang apa? Yang ini ya. Yang SATA, bukan hard disk. Hard disk. Kan biasanya kan hard disk ya. Ada lagi SATA namanya. Nah, itu. Minimal yang 20-an juta gitu, Mas, kalau PC-nya itu. Kalau mau bagus lagi gitu kan. Kalau laptop pakai MSI juga bagus, Mas, yang MSI. Ya. Yang spek game lah, paling enggak minimal. Ya, spek game lah, ya, minimal spek game lah, Asus ROG atau apa gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan Pak Heri ini. Untuk pengukuran potongan melintang sampai ketelitian berapa, Pak, bisa didapat? Kalau untuk pengukuran melintang,
kalau ketelitian itu tergantung ini tadi Mas, tergantung dari kalau kita menggunakan GCP itu sampai milimeter. Sampai milimeter ya kalau ini ya, Iya, ketelitiannya. bisa. Iya. Untuk pengukuran batimetri seberapa akurat Pak? Apakah lebih akurat dari echo sounder? Kalau terus terang kalau batimetri saya belum pernah ada pengalaman Mas. Kalau pakai UAV. Ya. Biasanya kan pakai echo sounder kan? Iya. Terus berapa lama waktu untuk sinkronisasi data ke satelit? Maksudnya sinkronisasi apa nih Mas? Oh, maksudnya mungkin sinkronisasi data di lapangan kita sinkronkan ke satelit itu tergantung Mas. Kadang kita bisa sampai 1 jam Mas, biar nunggu dapat satelitnya. Ya. Nunggu dapat sinyal satelitnya itu. Ya, nunggu sinyal satelitnya. Itu minimalnya kalau UAV itu minimalnya 14 satelit Mas. Minimalnya. Kalau 10 satelit itu sangat rawan sekali. Takutnya entah kemana-mana perginya kan. Biar dia ngunci itu minimalnya 14 satelit. Biar dia ngunci. Biar dia ngelok, satelitnya ngelok ke pesawatnya gitu. Minimalnya biasanya pengalaman kita 14 satelit. Terus dari Pak Soeharwanto, hasil dari vertikal foto dapat dianalisa untuk mendapatkan kontur. Namun kalau di hutan terhalang pohon dan semak, seberapa akurat elevasi yang diperoleh? Itu oke. Yang pakai terrain tadi. Iya. Ya pakai terrain tadi itu. Yang pakai terrain itu prinsipnya sama, pakai digital terrain model. Nanti dipangkas semuanya. Memang dipangkas semuanya, hutannya dipangkas. Namun kadang-kadang ada juga Mas, namanya pengukuran bantuan itu kan kadang tidak terlalu detail juga. Memang agak susah juga gitu. Tapi memang tidak merepresentasikan lah. Terus kalau pakai TS total session kan susah juga di lapangan tuh. Iya. Terus kalau umpamanya untuk mendapatkan kontur dasar sungai kan ada airnya gimana Pak? Tadi pakai namanya? Pakai echo sounder Pak, pakai echo sounder. Nggak bisa pakai UAV biasa. Ya. Oh, tetap harus dikombinasi pakai sonar juga ya? Harus dikombinasi pakai sonar ya. Ini pertanyaannya sama yang Pak Rinyo, sama juga ini, penentuan kontur dasar sungai, situ, bendung. Apakah bisa menggantikan survei menggunakan sonar? Intinya berarti sonarnya cuma dipakai dibawa oleh UAV gitu ya, lebih praktis. Kalau yang manual mungkin kita harus pakai kapal atau apa gitu ya Pak ya? Iya. Tapi kalau mungkin untuk perairan dangkal Mas, untuk misalnya 1 meter, 2 meter dan kondisi air yang jernih, dia bisa nembus Mas. Kalau air yang jernih. Nah, kalau nggak jernih nggak bisa nembus dia. Jadi kalau intinya sudah nggak kelihatan, dia harus pakai untuk umpamanya kontur di dalam sungai harus pakai sonar ya? Iya, harus pakai sonar. Dari Erva, ini pertanyaan hampir sama semua yang tadi. Ini yang dari Erva Kurniawan. Untuk efisiensi, kalau pemetaan menggunakan UAV multirotor dengan luas area survei yang tidak luas, tapi jumlah titiknya banyak, apakah bisa tidak menggunakan GCP? Kalau GCP ini kan kita berbicara masalah akurasi dan presisi data. Ya sebaiknya menggunakan GCP lah Mas. Kalau untuk akurasi, untuk potongan melintang, memanjang. Tapi kalau hanya untuk pemetaan biasa, bisa tanpa GCP gitu. Itu Mas. Terus ya, ini dari Pak Nasir Andi. Apakah ada aturan khusus untuk pemasangan GCP? Misal 1 GCP mewakili untuk berapa hektar? Ada yang minimalnya 1 kilo itu Mas. Jarak antar GCP-nya. Ya. Atau untuk lebih jelasnya nanti coba lihat di peraturan BIG ada. Terus yang kedua, yang paling bagus, minimal side lap dan overlap jalur terbang agar hasil ortofoto maksimal. Maksudnya berapa minimal side lap dan overlap untuk jalur terbangnya? 80-70 Mas. Overlapnya 80, side lapnya 70 biasanya. 80 ini ukurannya 80 cm atau? Bukan Pak, 80%.
Oh, 80% ya, Pak ya? Ya. Yeah. Terus ini jika menggunakan Phantom 4 karena keterbatasan waktu terbang, maka dibuat beberapa jalur terbang untuk sekian hektar. Apakah antara jalur terbang diperlukan titik GCP untuk menyambungkannya? Jika iya, minimal berapa titik GCP-nya? Kalau masalah jalur terbang itu, misalnya masuk dia ini mungkin gini nih, mungkin kawasannya luas, ya, karena Phantom 4 itu tidak bisa mengcover semuanya, jadi dia terbang itu terdiri dari beberapa misi. Nanti ketika mau melanjutkan misi yang selanjutnya, itu misi yang kedua itu harus menyambung, Mas, harus disambungkan, di overlapkan dengan misi yang pertama. Itu. Yang kedua, kalau GCP itu sekali lagi saya bilang, kita berbicara masalah akurasi, tidak ada hubungannya dengan sambung menyambung jalur terbang gitu. GCP ini masalah akurasi, baik koreksi geometrik maupun koreksi vertikal atau horizontal. Kalau sambung menyambung itu ketika kita mau membuat jalur terbang yang kedua, itu jalur terbang yang pertama, antara jalur terbang pertama dan jalur terbang kedua itu harus dia ada overlapnya, gitu. Harus bertampalan gitu, supaya dia bisa menyambung gitu. Itu, Mas. Oke. Terus ini dari Pak Mahfudin. Berarti untuk data 3D butuh 2 kali terbang ya, Pak? Atau mungkin bisa harus beberapa kali terbang gitu, Pak? Kalau untuk 3D biasanya saya misalnya untuk gedung, pertama terbang dengan sudut kamera 90 derajat atau tegak lurus ke bumi. Yang kedua terbang lagi dengan sudut kameranya 60 derajat gitu. 2 kali terbangnya cukup berarti cukup 2 kali itu ya, Pak ya? Cukup 2 kali. Pemain ngambil 90 derajat sama 60 derajat itu ya? Ya. Oke. Terus ini dari Pak Hendro. Untuk tahapan belajar bagi pemula yang ingin mendalami teknologi ini, adakah komunitas di daerah yang bisa dijadikan tempat belajar? Kalau untuk belajar, kalau komunitas banyak, Mas. Komunitas itu, kalau di Facebook itu ada namanya komunitas profesi SIG gitu, ada. Tapi kalau untuk belajar, belum saya temukan, Mas, di mana komunitasnya. Saya pun belajarnya banyak belajar sendiri juga, Mas. Belajar sendiri, YouTube, tanya-tanya, ikut BIMTEK apa gitu. So, nanti kita bisa buat kursus-kursus online, Mas, ngomong. Siap. Terus ini, dari Pak Rahmat. Jika digunakan pada pedesaan atau di pedalaman yang sulit sinyal, apakah ini masih bisa digunakan? Kalau sinyal itu maksudnya, kalau satelit itu nggak ngaruh sinyal juga, Mas. Karena ini basicnya ada satelit, seharusnya nggak masalah juga, Pak ya? Iya, nggak masalah. Jadi UAV ini bukan berdasarkan jaringan GPS. Internet itu. Ya, GPS, satelit. Terus ini dari Pak Didik. Apa perbedaan hasil output dari sistem UAV dan LiDAR untuk mapping? Oh, kalau LiDAR itu beda lagi, Mas. LiDAR itu lebih bagus. LiDAR itu sensornya aja beda sama kalau UAV kan sensornya. Kalau LiDAR itu gini, Mas. Kalau LiDAR itu komponen dari UAV gitu. LiDAR itu kayak sensor, bisa juga dipasang di UAV ya gitu, Mas. Oh. Kayak sonar tadi, kayak sonar itu bisa dipasang di UAV, begitu juga LiDAR. LiDAR itu bisa dipasang. LiDAR itu untuk apa, Pak? LiDAR itu banyak biasanya, jadi yang tak terlihat jadi kelihatan, Mas, gitu. Misalnya kalau Mas Budi sering lihat di National Geographic, itu mereka mau mengecek purba-purba kuno, jejak-jejak apa bangunan lama, itu bisa pakai LiDAR. Oh. Jadi dia kayak sonar tadi. Ya, betul. Dia bisa ngecek apa namanya yang di dalam tanah seperti itu ya, Pak ya? Ya, bisa. Itu harganya mahal, Mas. Miliaran tuh, Mas. Siap. Ya. Oke, dari Pak Frans Rabung.
ketelitian pengukuran vertikalnya bisa sampai berapa milimeter? Vertikalnya dari senti sampai mili bisa. Ya. Paling teliti sampai berapa mili tuh, Pak? 3 mili, 4 mili bisa. Oh gitu ya. Ya. Tadi pengukuran koordinat titik kontrolnya diperlihatkan cukup pakai traveler GPS. Bagaimana kesalahan satu dengan yang lain kalau perlu beberapa titik kontrol? Bisakah pakai saja aplikasi GPS di HP? Oh, nggak bisa pakai GPS di HP, Mas. Kalau untuk UKJP harus pakai GPS geodetik. GPS geodetik itu basicnya juga satelit, bukan GPS itu ya, Pak? Bukan, GPS geodetik itu kalau kita kan biasa kan GPS biasa, Mas. Tetap outputnya XYZ, cuma dia akurasinya lebih ini, Mas. Akurasinya dia lebih bagus, milimeter. Kalau GPS pakai HP itu larinya sampai 5 meter, 10 meter, Mas. Okay. Terus ini dari Den Bagus. Pilot apa ada lisensinya? Oh, pilot ada. Kalau ada lisensinya biasanya di Abdi. Abdi itu pilot drone Indonesia. Ada mereka membuat pelatihan pilot drone itu di Abdi. Terus dari Pak Mahfudin lagi, bagaimana perbedaan hasil grid 3D yang menunya sudah ada di Pix 4D dibanding terbang dengan setting kemiringan kamera drone? Apa perbedaan? Oh, kalau perbedaan Pix 4D dengan Agisoft ini perbedaan fiturnya, outputnya sama saja. Outputnya untuk menghasilkan ortofoto, digital terrain model, digital surface model. Nah, mungkin itu aja bedanya. Kalau Pix 4D ini, Mas, dia lebih banyak otomatisnya. Saya jarang menggunakan Pix 4D. Biasanya saya pakai Agisoft aja. Oh, tadi yang ditanyakan perbedaan hasil grid 3D yang menunya sudah ada di Pix 4D dibanding dengan terbang dengan setting kemiringan kamera drone tadi, Pak. Bedanya apa ya? Kalau tadi kan Bapak ada kamera kan dibuat 90 derajat, terus kemudian dibuat 60 derajat. Ya. Nah, kalau di Pix 4D itu ada grid 3D-nya yang sudah ada di menu Pix 4D. Nah, itu perbedaan hasilnya apakah sama atau enggak gitu? Ini, Mas, software Pix 4D dengan software Agisoft itu fungsinya sama. Adalah software fotogrametri. Masalah terkait dengan foto kemiringan 90 dengan 60 itu tetap harus dilakukan juga, baik di Pix 4D maupun di Agisoft. Gitu, Mas. Oke. Terus perbedaan antara Agisoft Photoscan dengan Agisoft Metashape? Sama aja, yang Agisoft Metashape itu pembaharuan dari Agisoft Photoscan, nah itu. Versi terbarunya. Siap. Terus ini dari Rajab, apakah data DM yang dihasilkan konturnya membaca ketinggian objek? Kalau iya, apakah bisa dihilangkan objeknya? Apakah data DEM yang dihasilkan konturnya membaca ketinggian objek? Enggak, kalau DEM ini ada dua. Ya, DEM itu ada namanya DTM, ada DSM. Kalau yang dimaksud membaca ketinggian objek, misalnya ketinggian bangunan, itu outputnya adalah digital surface model. Kalau untuk membaca outputnya kontur tanah, itu itunya adalah DTM, digital terrain model. Jadi kalau untuk membaca berapa ketinggian gedung, berapa ketinggian vegetasi, itu kita berbicara dengan DSM namanya, digital surface model. Gitu, Mas. Oke. Terus dari Pak Rona Ariansa, UAV ini bisa mengeluarkan data seperti perbedaan kontur seperti cut and fill tidak, Pak? Bisa, Pak. Dari data UAV nanti bisa kita import ke AutoCAD Civil 3D. Data DEM-nya. Data DEM-nya atau data point cloud-nya
nanti kita import, kita panggil dari menggunakan aplikasi AutoCAD Civil 3D. Yang surface itu biasa insert surface from them gitu. Kan di Civil 3D kan ada biasanya. Surface from them. Oke. Terus dari Pak Riko Ramdhani, apakah sonar UAV dapat digunakan juga untuk mengetahui lapisan-lapisan tanah? Seberapa dalam dan detail, Pak? Berapa yang biaya yang diperlukan untuk hal tersebut? Kalau untuk kamera biasa nggak bisa, tapi kalau pakai sensor LiDAR mungkin bisa. LiDAR. Iya. Kalau LiDAR itu dia bisa nembus sampai kedalaman berapa meter, Pak, untuk lapisan tanah, Pak? Saya belum tahu saya, Mas. Oh, belum kalau tahu LiDAR ya? saya cuma lihat aja, belum pernah ngerjakan LiDAR. Nggak tahu. Karena harganya mahal, Pak. Ya, harganya mahal. Oke. Nah, terus ini dari Ibu Sarina. Apakah UAV bisa mengetahui sumber pencemaran pada das dengan hanya melihat warna air sungai? Oh, kalau UAV ini kemarin pernah juga saya gunakan untuk melihat polusi air, Mas. Bisa melihat air yang tercemar. Gitu. Secara visual ya, secara visual. Visual ya. Ya, bisa melihat sedimentasi, bisa melihat pencemaran air. Nanti berbeda warna air yang kelihatan tuh. Sungai air yang tercemar gitu. Terus dari Kelvin Kaswani Ondang, berapa kapasitas media penyimpanan minimal untuk satu kali misi terbang dengan luas lahan sekitar 1.000 hektar? Oh, kalau 1.000 hektar nih biasanya itu 1.000 hektar nih kalau ada sekitar 2.000 foto. Itu 10 giga lebih, Mas, di atas 10 giga. Bisa sampai 10. Satu file, bayangkan aja, Mas, satu filenya itu 5 sampai 7 mega satu foto. Dikalikan aja lah, kali 5 kali 2. Terus dari Pak Marwan lagi, Pak, saya sering gunakan drone, tapi kadang dalam pengolahan datanya sering ada foto yang tidak terbaca software Agisoft. Apa penyebabnya ya, Pak? Ini kalau tidak terbaca maksudnya itu bisa saja metode nerbangnya bisa salah. Artinya gini, biasanya kan nerbang itu ada metode manual, ada metode otomatis. Kalau metode manual kan kita pakai remote dengan ketinggian tertentu, kita foto cek gitu, Pak. Nah, itu kadang banyak bikin kesalahan karena tidak ada slide overlapnya. Terus kalau pakai otomatis, dia terbang itu berdasarkan jalur terbangnya. Jadi menurut saya lebih terjamin lah kualitas datanya. Ini kalau pertanyaannya ini susah juga saya jawab, Pak. Saya sering gunakan, tetapi kadang dalam pengolahan datanya sering ada foto yang tidak terbaca software Agisoft. Seharusnya terbaca, tak terbaca itu mungkin fotonya metode nerbangnya. Coba dicek lagi, Pak Marwan. Apakah pakai otomatis atau otomatis itu pakai Pix4D biasanya di HP atau software di HP atau apa gitu. Oke. Ini dari Pak Rio lagi. Apakah pernah ada pengalaman menggunakan UAV untuk audit yang bisa menghasilkan bukti-bukti hukum? Selama ini belum pernah saya gunakan, Mas. Tapi kemarin ada orang BPK minta bantu nih. Orang BPK minta bantu pengecekan panjang saluran irigasi. Karena kalau pakai manual nggak mungkin kan. Kalau pakai UAV bisa. Ada yang diminta. Oke. Iya, untuk pamannya yang irigasi apalagi di lokasinya agak sulit gitu juga lebih. Kalau di Riau ini irigasinya sulit, Mas. Kalau di Jawa kan irigasinya bagus tempatnya. Kalau di Riau ini kan irigasi ini namanya irigasi air tawar. Bukan air tawar, air muara gitu, Mas. Kayak muara-muara, itu banyak buayanya, Mas. Irigasi di Riau ini identik dengan buaya, Mas.
karena di sungai kan. Oke, terus ini dari Pak Indra. Apakah teknologi kamera 360 bisa disematkan di UAV seperti Street View-nya Google? Kalau ini terus terang belum ada pengalaman saya, Mas. Belum pernah menggunakan kamera 360. Tapi jarang nggak pernah orang menggunakan kamera 360. Iya. Tapi mungkin pada prinsipnya menurut saya juga bisa ya kan, dia hanya cuma mengganti sensor Ya, tadi dengan kamera itu aja ya Pak ya. Bisa aja ya, tapi mungkin kualitasnya mungkin ya, resolusinya. Iya. Tapi mungkin orang lihat di apa namanya di langitnya untuk apa gitu. Oh iya. Iya. Oke, terus dari Adiati Yulfansah. Apakah UAV mempunyai upgrade yang terbaru? Apa yang mau dikembangkan selanjutnya? Oke, ini pertanyaannya bagus nih. Kalau selanjutnya itu kita akan mengembangkan UAV RTK, Mas. RTK itu artinya biasanya kan kita untuk mendapatkan akurasi kita memasang beberapa GCP. Tapi kalau di hutan kita masang GCP susah, Mas. Berapa lama waktunya kan? Jadi nanti kita mau mengembangkan, kita masukkan modul GPS RTK-nya itu ke dalam pesawatnya gitu. Nanti sebagai koreksinya di bawah ada GPS-nya. Jadi dia terbang itu koreksinya itu di atas pesawat aja gitu. Tidak perlu pakai GCP lagi gitu. Terus dari Ardika, apakah ada pelatihan langsung di lapangan atau praktek dalam pengambilan data sampai pengolahan? Maksudnya mungkin ada. Apakah ini Pak ada yang ngasih training gitu dari apa namanya pelatihan mungkin dari ngambil itu tadi kan kalau kayak Pak Indra kan kebanyakan belajar sendiri gitu ya. Nah, mungkin apakah ada tempat yang apa namanya tempat yang dia memang bagus untuk teman-teman bisa ikut gitu Pak? Ada kalau mau yang di Jogja ada sama Mas Sigit Mas. Bisa juga praktek lapangan dia tuh. Mas Sigit kalau di area Jogja. Tapi kalau di area Sumatera kami ada juga buka-buka kelas training gitu Mas di area Sumatera ya. Kami sama Mas Sigit Rianto. Orang Jogja juga, orang Jogja. Posisi di Jogja ya Pak ya? Iya di Jogja dia. Ada tempatnya juga dia. Terus ini dari Adika lagi, apakah pengambilan data dapat dilakukan secara parsial dikarenakan baterai yang tidak mencukupi? Oh, kalau baterai tidak mencukupi itu gini. Kalau pengambilan data itu misalnya kita mau mengambil 1000 hektar. Ya tergantung baterainya. Nanti setelah 300 hektar balik lagi, ganti lagi baterainya, terbang lagi gitu. Siap. Terus dari Khalidun, apakah UAV bisa dipakai untuk mengukur diameter pohon dan tinggi pohon? Kalau tinggi pohon bisa Mas. Kalau diameter bisa nggak ya? Belum tahu saya Mas. Diameter itu gimana dia? Kalau tinggi pohon bisa. Mungkin kalau pohonnya satu mungkin bisa lah. Kalau bisa mungkin bisa. Mungkin diolah lagi menggunakan ada software tambahannya mungkin. Yeah. Terus yang kedua, kalau hasil pengolahan akhir UAV setelah dilakukan pengukuran dengan total station terjadi selisih titik koordinat, apa yang harus dilakukan agar data UAV masih bisa digunakan? Saran saya kalau untuk pengukuran UAV tidak menggunakan GPS geodetik, tidak menggunakan total station, ya menggunakan GPS geodetik. GPS geodetik itu mahal Mas. GPS geodetik itu kisaran harganya 150 juta. Harganya. Ada yang merek Sophia, ada yang merek Nikon, ada yang merek apalagi Leica dan sebagainya. Oke, terus ini tadi yang dari Pak Marwan tadi yang terkait dengan yang drone tadi. Tadi beliau sampaikan terbangnya secara otomatis. Kadang pada saat rekonstruksi jalur terbang di Agisoft, kadang ada foto yang bolong gitu. Yang bolong itu biasanya yang pertama masalah sidelap dan overlap yang kurang. Saya sarankan untuk membuat sidelap dan overlapnya 80 overlapnya, 70 sidelapnya. Yang kedua, pada saat membuat di align foto itu,
itu kan ada tie point, ada apa gitu. Itu ditambahkan aja nilainya gitu. Biasanya nggak bolong lagi gitu. Nilai tie point-nya pada saat landing foto nanti ada apa? Ada parameter tie point atau key point, nah itu ditambahkan aja parameternya. Dari 1.500 menjadi 2.000 misalnya. Dari 40 menjadi 4.000 gitu. Gitu, Mas. Oke. Ini kayaknya pertanyaannya sudah ini Pak. Tadi ada beberapa pertanyaan yang hampir sama juga, jadi sudah dijawab juga gitu. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa kita akhiri juga karena mungkin sudah 1 jam 40 menit juga. Iya. Mungkin apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman? Sepertinya nggak ada ini Pak. Oke, mungkin kalau sudah tidak ada lagi, mungkin bisa kita, kalau tadi Pak, drone-nya tadi, yang UAV itu kalau di pasaran itu biasanya harganya berapa jutaan? Kalau harganya UAV itu ada sekitar 40 jutaan, tergantung juga Mas, maunya speknya seperti apa. Ada yang 70 juta, ada yang 100 juta, ada juga 120 juta gitu Mas. Jadi tergantung ini ya. Di modul tuh ada saya kasih itu Mas di slide itu. Oke. Terus kalau yang dibuat Pak Indra itu bisa selisih berapa juta dari yang pasaran itu Pak? Oh, bisa selisih 40 juta Mas. Kalau yang biasa. Kalau yang di pasaran pun, kalau yang di pasaran ya. Kalau yang di pasaran pun itu Mas, kalau ahli merakit, mereka itu hanya memberikan ini aja, apa yang udah jadi, itu kadang baterainya nggak ada, ininya nggak ada gitu. Oh gitu. Siap. Oke, mungkin nanti kalau ada yang teman-teman ada butuh ini nanti di slide slide yang disampaikan nanti yang dibagikan itu ada kontak personnya Pak Indra juga. Jadi kalau ada teman-teman yang mau bertanya lebih detail atau apa nanti, atau tadi teman-teman yang di daerah Sumatera mungkin butuh pelatihan, pengen belajar pemetaan atau penggunaan aplikasi UAV ini, mungkin bisa hubungi Pak Indra langsung ya Pak. Ya, bisa Pak, insya Allah. Siap. Mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita akhiri sesi webinar kali ini. Mungkin ada tambahan dari Pak Hendra Pak? Nah, mungkin untuk adik-adik mahasiswa ya. Jadi menyambut revolusi yang industri 4.0 ini, jangan lelah untuk mengupdate ilmu ya. Walaupun saya terus terang di kuliah pun nggak ada belajar ini Mas Budi. Belajar UAV nggak ada. Tapi karena tuntutan ya, kita mau belajar ya. Memang belajar itu butuh waktu, butuh tenaga, butuh materi ya, itu korban waktu memang ya. Waktu tidur kurang, tapi nanti hasilnya ilmu kita update terus gitu. Walaupun itu bukan di bidang kita gitu. Harusnya itu kan di bidang geomatika atau bidang apalah gitu. Di geodesi pun dulu nggak ada belajar kayak UAV dan itu Mas itu. Jadi intinya jangan lelah untuk belajar. Nah, gitu aja Mas. Siap. Oke, mungkin ini kita akhiri webinar kali ini. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita, dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Pak Indra untuk waktu dan sharingnya untuk hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah dari awal sampai akhir ini tetap mengikuti webinar kali ini. Mohon maaf jika masih ada kekurangan gitu. Teman-teman bisa download materinya setelah isi survei yang disampaikan di layar ini ya. Mungkin itu saja dari kami.